Halo sahabat menuju Cahaya TV, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan mengulas kisah hidup dan kematian salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib. Pastikan untuk menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Beliau adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW setelah menikah dengan putri Nabi, Fatimah binti Muhammad. Ali dikenal sebagai salah satu dari orang-orang pertama yang memeluk Islam dan merupakan salah satu sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW bersiap-siap untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, suatu rencana yang sangat rahasia, kaum Quraisy memutuskan untuk membunuh beliau. Mereka berkumpul di depan rumah Nabi dengan maksud menyerang saat ia tidur. Ini merupakan momen krusial dalam sejarah Islam, dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih remaja untuk tidur di tempat tidurnya. Sementara beliau pergi ke Madinah bersama Abu Bakar. Ali dengan penuh kesetiaan menerima tugas tersebut, meskipun ia tahu bahwa hal itu bisa membahayakan nyawanya. Dengan ketabahan dan keberanian yang luar biasa, Ali bersedia mengorbankan nyawanya untuk melindungi Nabi dan memastikan keberhasilan hijrah tersebut. Ali kemudian tidur di tempat tidur Nabi, menanggung risiko untuk melindungi beliau dari ancaman bahaya yang sangat nyata. Ketika para pengejar yang bermaksud membunuh Nabi tiba di depan rumah, mereka kaget melihat Ali di dalam tidur. Mereka berasumsi bahwa Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam rumah dan memutuskan untuk menunggu di luar. Hal ini memberikan cukup waktu bagi Nabi dan Abu Bakar untuk meninggalkan Mekah dengan aman dan menuju ke Madinah. Keputusan Ali untuk mengorbankan keselamatannya demi kepentingan Nabi Muhammad SAW adalah bukti nyata dari kesetiaan dan pengabdian yang luar biasa. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran Ali dalam sejarah awal Islam, serta kesetiaan dan cinta yang ia miliki terhadap Nabi dan ajaran Islam. Dalam Al-Quran, peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan daya upaya dan Allah membuat rencana juga. Dan Allah sebaik-baik pembuat rencana." Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang tak kenal takut dan penuh keberanian di medan perang. Dalam sejarah Islam, namanya diabadikan dalam berbagai pertempuran penting. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandak. Dalam Perang Badar, yang terjadi pada tahun 624 Masehi, Ali memainkan peran yang sangat penting. Meskipun masih muda, Ali menunjukkan keberanian dan keterampilan tempur yang luar biasa. Di tengah pertempuran yang sengit, ia berhasil mengalahkan beberapa prajurit musuh dengan gagah berani, membela Islam dan kaum muslimin. Dalam Perang Uhud yang terjadi pada tahun 625 Masehi, Ali kembali menunjukkan keberaniannya. Meskipun mengalami luka parah di wajahnya, ia tetap bertahan di medan perang dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan musuh. Keberanian dan keteguhannya dalam menghadapi musuh membuatnya dihormati oleh seluruh kaum muslimin. Perang Khandak, atau dikenal juga sebagai Pertempuran Ahzab, adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 627 Masehi. Ali bin Abi Thalib juga turut berperan dalam pertempuran ini. Dengan kepahlawanannya, ia berhasil membela kota Madinah dari serangan gabungan suku-suku musuh yang bersekutu. Ali dan para sahabat lainnya berhasil mempertahankan Madinah dengan gagah berani, sehingga Islam tetap kokoh di tengah ancaman musuh. Keberanian, kekuatan, dan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib di medan perang membuatnya menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati dan diakui dalam sejarah Islam. Kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi Muslim selanjutnya untuk selalu teguh dan berani dalam mempertahankan agama dan kebenaran. Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Posisi Ali terhadapku seperti posisi Harun terhadap Musa, kecuali bahwa tidak ada nabi setelahku." Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan baru dalam memilih pemimpin.
Ali bin Abi Thalib, yang telah menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dekat, kemudian dipilih sebagai khalifah keempat dalam sejarah Islam. Pemilihannya ini membuatnya menjadi salah satu dari 4 khalifah pertama yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, atau khalifah yang mendapat petunjuk. Namun, kepemimpinan Ali tidaklah mudah. Sejak awal masa kekhalifahan, Ali dihadapkan pada berbagai konflik dan pemberontakan dari berbagai kelompok. Salah satu konflik terbesar adalah Perang Jamal, yang terjadi pada tahun 656 Masehi. Perang ini melibatkan pertempuran antara pasukan Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat lainnya yang tidak setuju dengan kepemimpinan Ali. Meskipun Perang Jamal berakhir dengan kemenangan bagi Ali, peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah Islam. Konflik berlanjut dengan Perang Siffin, yang terjadi pada tahun 657 Masehi. Perang Siffin melibatkan pertempuran antara pasukan Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam yang menolak mengakui kepemimpinan Ali. Perang ini berlangsung cukup lama dan mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Meskipun akhirnya perang berakhir dengan gencatan senjata, Perang Siffin menunjukkan betapa rumitnya situasi politik pada masa kekhalifahan Ali. Meskipun diwarnai oleh berbagai konflik dan pemberontakan, Ali bin Abi Thalib tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan keadilan dan keberanian. Kepemimpinannya menegaskan pentingnya kesetiaan kepada prinsip-prinsip Islam dan menjaga persatuan umat. Meskipun akhirnya Ali wafat pada tahun 661 Masehi akibat serangan dari kelompok ekstremis, warisan kepemimpinannya tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam hingga saat ini. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah ketidakpuasan sebagian umat Islam terhadap kepemimpinannya. Ketidakpuasan ini muncul dari berbagai konflik politik dan perselisihan kepentingan yang melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda di dalam komunitas Muslim pada masa itu. Pada masa kepemimpinannya, ketidakpuasan ini semakin memuncak dan memicu perpecahan yang lebih besar dalam komunitas Muslim. Perpecahan ini akhirnya mengarah pada munculnya 2 cabang utama dalam Islam, Sunni dan Syiah. Sunni, yang merupakan mayoritas umat Islam, mengakui kepemimpinan Ali sebagai khalifah keempat, sementara Syiah lebih condong kepada pandangan bahwa Ali seharusnya menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Ali, meskipun dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak dan dalam situasi yang sangat sulit, selalu berusaha menjaga persatuan umat Islam. Ia berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang terbaik dan menghindari pertumpahan darah di antara sesama Muslim. Namun, upaya-upaya tersebut seringkali terbentur dengan ketegangan politik dan ambisi kekuasaan dari pihak yang berseteru. Meskipun akhirnya perpecahan tersebut tidak bisa dihindari, warisan kepemimpinan Ali sebagai pemeluk keadilan, kesetiaan, dan pengabdian kepada Islam tetap menjadi inspirasi bagi umat Muslim hingga saat ini. Ali bin Abi Thalib tetap diingat sebagai salah satu tokoh yang penuh dengan kebijaksanaan dan kepahlawanannya, yang berusaha menjaga persatuan umat Islam di tengah-tengah cobaan dan tantangan yang datang. Pada tanggal 24 Januari tahun 661 Masehi, sebuah tragedi mengguncang umat Islam dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Ali sedang melakukan syalat subuh di Masjid Kufah, Irak, tempat ia menetap setelah pensiun dari kepemimpinannya sebagai khalifah. Namun, momen syalat yang seharusnya penuh kedamaian tersebut berubah menjadi serangan keji ketika seorang anggota sekte Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam tiba-tiba menyerang Ali dengan sebuah pedang. Serangan ini menyebabkan luka parah pada Ali, yang segera dirawat oleh para pengikutnya. Namun sayangnya, 2 hari kemudian, pada tanggal 26 Januari tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya akibat luka-luka yang dideritanya. Kematian Ali bin Abi Thalib mengejutkan umat Islam, dan kesedihan meluas di seluruh dunia Muslim. Ali dimakamkan di Najaf, sebuah kota di Irak, yang kini menjadi tempat ziarah penting bagi umat Islam. Makamnya menjadi pusat perhatian bagi mereka yang mengagungkan warisan dan ajaran-ajaran Ali, terutama bagi mereka yang bermazhab Syiah. Kematian Ali bin Abi Thalib tidak hanya menandai berakhirnya satu bab dalam sejarah Islam, tetapi juga meninggalkan kesedihan yang mendalam di kalangan umat Muslim. Namun,
Warisan moral dan spiritual yang ia tinggalkan tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam hingga hari ini, mengingatkan mereka akan pentingnya keberanian, kejujuran, dan kesetiaan dalam mengemban tugas-tugas agama. Demikianlah kisah hidup dan kematian Ali bin Abi Thalib, seorang tokoh yang penuh dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan iman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah hidup beliau dan menjadikannya teladan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kalian merasa bermanfaat. Dan yang paling penting, subscribe ke channel kami, Menuju Cahaya TV, untuk mendapatkan konten-konten Islami yang inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.